Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin, surat yang ke-36. Kita baca tadi ayat 60 sampai ayat 65. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Senin yang lalu, antara lain kesimpulannya adalah nanti ketika di hari berhisab, di mana masing-masing kita akan dipanggil menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan, ditanyai, disidang, diadili apa saja yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau menurut Aisyah membaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang dan mudah. Di hari berhisab ada dua. Pertama namanya al-arad. Dan al-arad, semua amalan-amalan kita dipampangkan, dipamerkan, diperlihatkan oleh Allah. Kemudian Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Santun, mengampuni apa yang patut diampuni, memaafkan apa yang patut dimaafkan, tidak menghukum dan tidak membalasi, dan tidak memberi sanksi. Itu namanya al-arad. Hanya dipertontonkan, diperlihatkan, dinampakkan amalan-amalan kita berdasarkan catatan malaikat. Itulah yang masuk dengan hisab yang mudah. Hasibni hisabai yasira. Yang kedua, hisab yang sulit, namanya nuqisha, munakashah. Orang nanti ditanya satu persatu, setiap amal, setiap perbuatan, setiap ucap dan kata-kata akan ditanyai dan akan dimintai satu-satu perbuatannya itu. Itulah hisab yang luar biasa, pelik dan sulitnya. Kemudian kesimpulan berikutnya, setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan dan akan ditanya. Pertama tentang umur, kedua tentang jasad, ketiga setentangan ilmu, keempat setentangan harta. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan tentangan masa muda. Kesimpulan berikutnya, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat.
Semua amal ibadah yang mula-mula sekali nanti dihisab, diperhitungkan, ditanyai, dipertanggungjawabkan adalah salat. Kalau salat itu sempurna, ditulis sempurna. Kalau kurang, maka dilihat amal-amal salat-salat sunatnya. Salat-salat sunatnya lah yang akan melengkapi salat-salat fardunya yang kurang sempurna. Perkara kita sesama kita yang paling dulu dihisab nanti masalah pembunuhan. Kemudian perkara itikad yang paling dulu disidang diadili adalah orang yang salah niat, orang yang niatnya tidak ikhlas. Nah, kira-kira begitu. Kini kita sambung. Di pengadilan nanti, saat kita dia panggil di sidang, dihadirkan kepada pengadilan Allah, akan didatangkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu antara lain anggota tubuh nabi-nabi, para malaikat jadi saksi. Bahkan binatang-binatang pun dihadirkan sebagai saksi. Sampai-sampai bumi yang kita bijak pun menjadi saksi dan diminta jadi saksi. Karena kita hidup di atas bumi. Dan segala sesuatu yang melihat, yang menyaksikan, yang mengetahui apa saja kerja kita didatangkan sebagai saksi. Aku namanya para saksi di hadapan pengadilan Allah. Nah, ayat yang kita baca cakap surah Yasin, kita ambil saja ayat ke-65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, itu hari berhisab, hari pengadilan, nakhtimu, kami tutup ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah kepada kami aydihim, tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi atau memberikan kesaksian arjuluhum, kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang mereka usahakan dan kerjakan ketika di dunia dulu. Mari kita pahami ayat itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tercatat hadis nomor 2969, disebutkan kata salah seorang sahabat namanya Anas bin Malik, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali kami bersama-sama Rasulullah, tiba-tiba beliau tertawa, wadhahika, tiba-tiba beliau tertawa. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat-sahabat, hal tadruna mimma adhaku, tahukah kalian semua kenapa aku tertawa? Jawaban para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang tahu kenapa engkau tertawa Rasulullah. Kata beliau, qal min mukhatabatil abdi rabbahu, aku tertawa karena mukhatabah, karena dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya pada hari kiamat. Kecek seorang hamba ketika pengadilan, ketika disidang kepada Allah, ya Rabb, alam tujirni minaz zulmi, bukankah engkau telah menyelamatkanku daripada kezaliman? Jawaban Allah, bala, benar, engkau tidak akan dizalimi dan engkau tidak akan diperlakukan secara zalim. Lalu orang itu berkata,
Fa inni la ujizu ala nafsi ila syahidan minni. Kalau begitu ya Allah, aku tidak bolehkan dan tidak seorang pun aku bolehkan untuk memberikan kesaksian atas diriku selain daripada diriku sendiri. Dijawab oleh Allah, fayaqul kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida. Kalau begitu, okey, jadi hari ini yang akan menjadi saksi atas tindak tanduk perbuatanmu di dunia dirimu sendiri. Dan al-kiramal katibin, bil kiramil katibin, dan malaikat pencatat sebagai saksi. Maka tiba-tiba mulutnya tidak bisa bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya tidak bisa bicara. Tadi masih diizinkan bicara, masih bisa bicara, lalu tiba-tiba tidak bisa bicara. Kemudian fayuqalu li arkanihi, dikatakan kepada anggota tubuhnya, intiqi, kalian silakan bicara. Berbicara. Maka anggota tubuh berbicara. Allah kuasa dan Allah bisa, mampu, memudah bagi Allah untuk menyuruh anggota aku berbicara. Fatantiku bi'amali, maka anggota-anggota tubuhnya bicara. Apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota tubuh, tentu termasuk tangan dan kaki, sekaligus jadi saksi. Setelah anggota tubuhnya bicara, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, kemudian mulutnya diizinkan bicara. Fayaqulu bu'dan lakunna wasuhqat, dikata-katainya apa, dimarahinya lah anggota badannya. Silakan. Kan gara-gara kalian, agar kita selamat, makanya mu berani menebat Tuhan, membantah Allah. Fa'an kunna kuntu unadil, karena kalianlah aku membela diri dan sampai berani membantah Tuhan. Ain tiga jiwa. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim kau disebutkan, ketika dia hadapkan masing-masing kita ke pengadilan Allah, dan kita tidak tahu bah bantu pengadilan Allah, bah bantu sidang, tapi nyali kita akan dihadapkan, dipanggil, karena masing-masing kita pasti akan dimintai tanggungjawab dan pertanggungjawaban atas apa saja yang kita lakukan di hari berhisab. Ketika seorang hamba dipanggil, dan itu Rasulullah ceritakan, di mana Rasulullah menceritanya tertawa. Ana bikin Rasulullah tertawa atau galak lantaran seorang hamba berani mendebat Allah. Berani mendebat Allah. Aduh, ketika mananya tidak izinkan pihak lain, orang lain menjadi saksi atas apa yang dikerjakan, tidak izinkan. Ambo hanya menerima saksi dirimu sendiri. Kata Allah, jadilah. Kalau memang itu menurutmu cukup dirimu yang jadi saksi dan malaikat. Ditutup mulut. Al-yauma nakhtimu. Pada waktu itu ditutuplah mulut. Ditutup, katanya nak bisa bicara. Maka bicaralah tangannya, tukallimuna aidihim. Berbicaralah kepada kami kerja tangan. Kok panjang cerita nak kerja tangan. Apa kerja tangan? Tangan kasar mengaca 2 kali kerja tangan mencik gitu. Kerja tangan. Tak tahulah kita balah modelnya Ustaz. Dan kaki jadi saksi. Dalam riwayat lain disebutkan begini, summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Al-an nab'athu syahidana alaika. Sekarang
akan kami datangkan saksi atas dirimu ketika hari itu. Wa tafakkaru fi nafsi. Lalu orang tadi, si hamba tadi berpikir-pikirnya. Bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan yang akan Allah jadikan saksi atas dirinya? Man dzalladzi yashhadu alai. Sedang fikir-fikir tadi itu, saya akan jadi saksi anggota badannya. Tiba-tiba mulutnya tidak bisa bicara. Itu dalam versi lain. Hadis riwayat Muslim 298. Lalu yuqalu li faqidhihi, dikatakan kepada paha, walahmihi wa izami, kepada dagingnya dan kepada tulang-tulangnya, intiki, kalian bicara. Silakan kalian bicara. Fatan tatiku fakhizuhu, maka bicaralah pahanya, walahmuhu wa izamuhu, dagingnya dan tulang-tulangnya dan anggota-anggota badannya bicara atas apa yang dilakukan oleh orang tadi. Jadi dirinya sendiri yang jadi saksi, dirinya sendiri yang bicara, dan tidak bisa bantah, tidak bisa melak. Kenapa tidak bisa melak? Kau tengok kitab tafsir. Karena ketika itu orang masih memungkiri, mengingkari, masih berdusta, masih tidak percaya, masih bersilik lidah. Katanya sih kau, kita kecilkan sih kau. Ketika didatangkan si kafir lah, atau si munafik, atau orang yang banyak dosa lah. Yur'al kafir wal munafiq yawmal qiyamah lil hisab fayu'radu alaihi rabbu amalahu. Ketika didatangkan mereka ke pengadilan Allah, lalu dipampangkan kepadanya perbuatan-perbuatannya, diingkarinya, ditolaknya, dibantahnya. I Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, laqad kataba alayya hadzal malak ma lam a'mal. Malaikat-malaikat kau mencatat ani nak berkerajuan. Malaikat kau nak percaya. Tafsir Tabari. Ya Allah, ana pacalian kepada hamba sabantaku. Itu kan catatan malaikat. Nah malaikat laqad kataba. Malaikat kau lah mencatat, lah menulis ana yang tak amu lakukan. Tidak ada kerajaan itu. Itu kepandaian malaikat saja itu. Fayaqulul malak, lalu malaikat pencatat membantah. Nah, kau namanya perdebatan di pengadilan Tuhan namanya. Bantah, mendebat. Ama amilta kada fi yaumi kada, fi makani kada. Kan engkau nama lakukan engkau dulu di tempat itu, di hari itu, di ketika itu. Kecil malaikat. Jawapannya, la. Tak ada mengerjakan itu. Wa izzatika, demi keperkasaan dan kemuliaan, wahai Tuhan, ma amil tuhu, aku tak ada mengerjakan. Kau kepandai malaikat ke sana. Pemberani orang menebat Tuhan. Kepandaian Tuhan. Masih bicara, masih diizinkan mulutnya bicara. Ketikanya masih mendebat-debat jauh, tiba-tiba muncul nak bisa ngecek. Yukhtab atau khutimah, ditutup, artinya tidak bisa muncul nak mengecek lah, tidak mampu mengatakan seperti tadi. Maka ketika itulah anggota-anggotanya diperintah untuk mengecek. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu, ketika itu atau saat ini berbicaralah kami. Untuk mulut mereka tidak bisa bicara, maka berbicaralah tangan mereka, anggota badan mereka, kulit-kulit mereka. Inti kejiwa, awak tidak bisa melak. Taruhlah si kafir, si munafik, si fajir, si pedosa, si maksiat mendebat Allah nanti di akhirat dengan segala macam debat. Kan itu yang menyebabkan Rasulullah tertawa. Yang menyebabkan Rasulullah tertawa
ada seorang hamba nanti sampai membantah Allah, menolak catatan amal. Kalau bahasa pengadilannya BAP-nya dibantahnya. BAP namanya kan, dibantahnya. Malaikat-malaikat dalam membuat catatan, ditudingnya aku kepandaian malaikat kuasa Allah. Aku kan hebat orang aku. Tertawa Rasulullah. Ana bikin Rasulullah tertawa, orang kok masih berani mendebat, membantah, mengingkari, menolak. Ambo tak ada ngerjakan kau. Tak ada. Ma'amil tuh. Aku tidak ada mengerjakannya, memperbuatnya. Iko kataba alai, iko malaikat sana menulis atas diriku. Dan ambo tak terima malaikat-malaikat ku jadi saksi. Ambo tak terima siasa jadi saksi, kecuali ambo sendiri jadi saksi. Bala. Kata Allah, kafa binafsikal yawma syahida. Kalau begitu, cukup dirimu saja yang jadi saksi. Sedang asik-asik mengecek, tidak bisa mengecek lah. Ada perintah lah. Yang paling dulu disuruh mengecek paha. Paha, dalam tafsir Mukatsir, paha. Yang paling dulu diperintah mengecek paha. Bamo paha. Karena dalam berita-berita, dalam beberapa penjelasan ulama, bahwa yang paling menikmati kelezatan syahwat adalah paha. Wallahu a'lam. Imam Qurtubi juga mengatakan paha, kanan dan kiri. Lalu anggota-anggota lain. Intinya, setiap anggota badan, tulangnya, dagingnya, kulitnya menjadi saksi. Dalam surat Al-Mu'min disebutkan bahwa ketika anggota badannya diperintah untuk bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tadi mendebat kepada kulitnya. Surah Al-Fussilat ya. Surah Fussilat, surah sampai persatu, lupa wak. Ayat ke-20 sampai 23. Kita baca saja. Wa qalu hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Surah Fussilat, surah sampai persatu, ayat yang ke-20. Hingga apa mereka diberdirikan untuk dihisab. Hatta idza ma ja'uha, hingga apabila mereka diberhentikan, ditampilkan untuk dihisab, syahida alaihim, maka menjadi saksilah atas mereka sam'uhum, absaruhum, penglihatan mereka, pendengar mereka, wa juluduhum, kulit-kulit mereka, juluduhum, bima kanu ya'malun, terhadap apa saja yang mereka kerjakan. Lalu setelah itu mulut mereka bicara. Mulut mereka bicara kepada anggota badan mereka. Ayat ke-21. Wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian yang jadi saksi? Kalian jadi saksi atas diri kita. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi atas diri kita? Jawaban kulit, qalu, kulit-kulit mereka berkata, antakanallah, Allah yang memerintahkan kami untuk bicara, dan Allah yang memampukan kami untuk bicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang telah membikin segala sesuatunya bisa bicara.
Dia pula yang menyuruh kami untuk bicara kata kulit. Alladzi antaka kulla syai'. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan kamu akan dikembalikan kepadanya. Ikhwan namanya go. Setelah mulut mereka tidak bisa bicara, dikunci bahasa awaknya. Kalau kunci itu tak bayang, lu gembok bukan? Ditutup artinya tidak bisa bicara. Lalu diizinkan mulutnya bicara. Nyo bantah, nyo debat, jangan marah-marah kepada anggota badannya. Ayat yang bilang begitu dan hadis. Ambolah mendebat Allah, membantah Allah. Ya malaikat-malaikat mau bantah. Enggak percaya tulisan catatan malaikat, enggak percaya. Tapi malahan kalian kalian yang justru menjadi saksi. Kalian yang bicara. Kata kulit mereka, Allah yang nyuruh kami. Allah yang nyuruh kami, itu banyak kami lagi. Dan kami tidak bohong. Yang bohong itu mulut. Anggota badan kita tidak bisa bohong. Yang bisa bohong, mulut. Wa ma kuntum tastatiruna asya'a yashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kamu tidak bisa bersembunyi. Tidak bisa lari. Tidak bisa melak. Tidak bisa bikin alasan. Daripada persaksian anggota badanmu sendiri tidak bisa. Sebab nak bicara anggota badan awak sendiri. Sajak daripada telinga, mata, kulit. Dalam ayat Al-Isra disebutkan begini, innas sam'a wal basara wal fuada kana ulaika anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanyai. Setelahnya bersaksi, ditanya lagi, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Itulah nan sidang. Sidang yang paling lama. Sebab nan sidang pertama namanya al-arad. Dipercalian, dipamerkan. Dilihat. Lalu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengampuninya, memaafkan, menutup, tidak memberikan sanksi dan hukuman. Orang kau dapat rahmat. Itu namanya hisabai yasirah. Hisabai yasirah, hisab yang mudah. Itulah yang kita minta. Dan Rasulullah meminta itu dalam salat. Dalam salat boleh baca. Kalaulah Rasulullah sendiri yang meminta seperti itu, di mana surga lah dijamin untuk beliau, dan tidak satu pun orang yang dibenarkan masuk surga kecuali beliau masuk dulu. Begitu doa. Minta dimudahkan hisab. Tentu kita lebih sangat bersungguh-sungguh meminta supaya hisab kita gampang dan mudah. Hisab dan gampang dan mudah. Yang pertama cakap. Dipercalikan semua, diperlihatkan, ditayangkan. Tidak ada yang dibantah, semuanya ya. Diampunkan, dimaafkan, dilangkaui, tidak dihukum, tidak disanksi. Biasa saja. Rahmat Allah yang tiba. Kenapa begitu? Bisa jadi orang kota dunia suka minta ampun, suka tobat, suka memaafkan, suka melapangkan, suka meringankan, suka membantu, suka membela, suka melindungi. Iko yang menyebabkan dimaafkan Allah, dilapangkan Allah, dimudahkan Allah. Namanya al-jaza'u min jinsil amal. Seseorang akan memperoleh balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan di dunia. Kalau suka menolong, ditolong. Suka memudahkan, dimudahkan. Suka memaafkan, dimaafkan. Suka membela, dibela.
Suka meringankan, diringankan. Pokoknya gitu. Itulah balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau perbuat, engkau akan menerima balasan seperti itu. Nah, itulah namanya hisaban yasira. Hisaban yasira itu dihisab dengan hisab yang mudah. Bahkan ada yang tidak dipertontonkan, tidak dipercayai di muka rami. Orang ko saja nan tahu bahasanya melakukan ini. Dipamerkan, dinampakkan kepadanya saja, orang lain nak mencari. Bah modelnya entahlah. Rupanya orang ko suka menutui-nutui, menyembunyikan, menyimpan rahasia orang, tidak suka membongkar-bongkar aib orang, tidak suka memviral, menyebar-nyebarkan kesalahan orang, tidak suka membicarakan yang buruk-buruk orang, ditutui-tutui sih. Bahkan dibelanya kaum muslimin, saudara sesama muslim dibelanya. Ya biarlah itu kan tidak urusan awak, biarlah terkait itu dibelanya orang lain. Ikut akibatnya nanti, inya pun nanti akan ditutupi Allah. Tidak dibongkar, tidak dinampakkan, tidak dibeberkan, dimaafkan. Jadi kalau ingin kita hisab kita mudah, tidak dipertontonkan, tidak dipajang di tengah orang rami di akhirat, tutup kejelekan orang, keburukan orang, rahasia orang. Jangan dibongkar, jangan dibicarakan. Apalagi diintai-intai, dimato-matoi. Namanya tajassus. Mengintai-intai, memata-matoi, mencari-cari lantai terjungkit. Hindari itu. Karena nanti kita merasa di akhirat. Begitu alasannya. Siapa yang membongkar, dibongkar itu. Kalau ingin hisab kita gampang, seperti itu. Di samping kita banyak minta ampun, banyak tobat, banyak beramal saleh, banyak melakukan kebajikan dan seterusnya, maka syukur-syukurlah kita menutup aib orang. Man satara, satarallah. Siapa yang suka menyembunyikan mandok, menyimpan rahasia orang, tidak ingin orang kau terbongkar rahasianya, ditutupnya. Satarallah. Allah tutup. Man yassara, yassarallah. Man nafasa, nafasallah. Begitu seterusnya lah. Ya kira. Celaka dan celakalah, sengsara dan sengsaralah orang yang suka membeberkan, membongkar, memviralkan, menyiar-nyiarkan, mencari-cari, menyibuk-nyibukkan, membicarakan aib, kejelekan, rahasia orang lain sehingga orang malu. Kau celakalah no. Sebab nanti ini pun akan dibongkar ngarami. Dipersulit, satu-satu catatan amalnya dibuka. Anggota tubuhnya membantah kerajaannya. Anggota tubuhnya menjadi saksi. Itu satu ayat juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, di hari pengadilan. Penting kita memahami itu. Karena saksi-saksi didatangkan, bukti-bukti diunjukkan. Baik saksi dari diri awak ataupun saksi lain. Bukankah binatang-binatang, hewan-hewan tertentu dihidupkan untuk diterima pengaduannya? Ada binatang yang mengeluh, ada binatang yang menjerit ketika kita nanya dulu, ketika kita sia-siakan dulu, dihidupkan lagi, minta bukti. Bukankah seorang perempuan masuk neraka lantaran kucing? Ya kan? Kucing dipeliharanya, tidak dikasih makan, tidak dilepaskan untuk bisa mencari makan. Kalaulah hewan kita begitukan, bagaimana kalau manusia yang kita begitukan?
Maka kau perlu kita ingat-ingat. Kita kena bahwa satu saat nanti kita akan diberdirikan di hadapan pengadilan Allah. Surah Fussilat tadi kita baca, surah ke-41 itu kita baca cakap ayat 20. Kita baca balik hatta idza ja'uha, hatta idza ma ja'uha, hingga apabila mereka telah sampai di pengadilan, dihisab, lalu mereka diberdirikan. Dalam surah Qaf, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Surah Qaf surah ke-50. Berkatalah pendampingnya, yaitu malaikat yang mengiringnya. Ketika kita berbangkit dari kubur, keluar dari kubur, kan digiring oleh malaikat ke pengadilan Allah. Lalu berkata malaikat, qala qarinu hadza ma ladayya, hadza ma ladayya atid. Ya Allah, inilah catatan yang telah aku catat dulu di dunia. Semua kerajo, tindak tanduk, perbuatan, pembicaraan orang ko lambo catat. Kau ya Allah, kau urangno, kau urangno, kau catatannya. Tentu nak tak kau ke dia akhirat. Kau jangan sebagai gambaran. Hada ma ladayya, ini catatan yang ada di sisiku. Lengkap, filenya lengkap, dokumennya lengkap. Hada ma ladayya, inilah dia ya Allah. Aku orang no. Surah Qaf. Lalu disidang. Apalah kemudian bentuknya wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi itu gambaran. Gambaran. Kita tidak bisa melak bahwa setiap yang kita kerjakan, tadi kita membicarakan itu di taklim bersama anak-anak di pondok pesantren sudah asar. Setiap apa yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat, ditulis. Tidak sepatah kata pun ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sepatah kata pun yang kita ucap pasti dicatat. Nanti malaikat itu membawa catatannya lengkap, orangnya dihadirkan ke Allah. Maka ketika itu dua kemungkinan, dimudahkan atau dipersulit. Itulah hari yaumun asir, alal kafirina gairu yasir. Itulah hari saat di mana penuh dengan kesulitan, penderitaan dan kepayahan. Alal kafirina gairu yasir. Atas orang-orang kafir, orang ingkar, orang bangka, tidak mudah, sulit, sangat sulit. Bagaimana sulitnya? Ingat, kalau paha kita disuruh bicara, daging kita disuruh bicara, tulang kita bicara, kulit kita bicara, telinga, mata, semuanya bicara, jawarihnya bicara, arkannya bicara, mulut tidak bisa bicara. Kama kita kemadok, kama kelari. Bahkan nanti insyaAllah kita sampaikan, yo bumi-bumi yang kita pijak bicara. Ketika Rasulullah membaca surah Zalzalah, bunyi surah Zalzalah itu adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Sampai di situ Rasulullah mengecek, atadruna ma akhbaruha, lagi tahu kalian nama kasutnya bumi ku menyampaikan beritanya. Tuhadditsu akhbaraha,
Bumi menceritakan beritanya keadaannya. Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang tahu. Kata Rasulullah, bumi itu nanti menjadi saksi. Jadi bumi menceritakan keadaannya, bumi menjadi saksi. Ya Allah, si anu kok dulu ditampe ambo, di punggung ambo, di ateh ambo, hanya melakukan ikoh di hari itu. Bah kecek bumi mengecek, tidak tahu. Kepandaian manusia asal bisa membuat sesuatu mengecek. Sama bonekanya malah pandai ngecek ini. Kepandaian orang Jepang dalam membuat boneka, anak-anak gak dirancak boneka, nyun jadi resepsionis, pelayan tamu. Dimasukkan kepadanya program komputer sekian kata-kata bisa hanya melayani orang. Benda mati, bisa direkam kecek. Bagi Allah itu gampang saya menyuruh ngecek. Yang ngecek kan? Tidak sulit bagi Allah. Jadi bumi menjadi saksi, ialah si pulan kau di hari itu di atas punggung bo, kau kelakuannya kau kerajono. Itu nama kasih yauma idzin tuhadditsu akhbar. Kama kita kapai tidak kama. Para lu ikut kita baca. Para lu kita kanan. Tidak usah lari daripada mengaji tentang hari akhirat. Sebab kita ke situ. Kita akan menjalani itu. Kita termasuk yang kiri proses. Kalau semakin tidak kita pelajari, kita anggap benteng. Kita sepelekan. Itu gunanya kita pelajari kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namanya kaji kita kan kehidupan dunia. Kehidupan dunia namanya kaji kini kok kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang tidak akan pernah berakhir. Kita termasuk nanti orang yang ke situ. Sekian dulu kaji kita. Nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jaleh, atau ada yang kita tanyakan selesai azan, kita hentikan sebentar dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.